Terima kasih Bu Maisaroh, Pak Kolek, Ibu Kepala BDK, Bu Ida, Bapak Ibu peserta pelatihan dari Lampung, Jabar, dan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan coba memberikan materi sekaligus nanti menjawab beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Kolek. Minggu-minggu itu supaya nanti kita, memang saya inginnya ada diskusi Bu Mai, supaya nanti kita ada pengkayaan materi yang nanti pemahaman kelompok jadi lebih banyak. Saya izin mau share screen. Silakan, Pak, ya. Jadi di ini seperti Pak Kolek tadi sampaikan bahwa kita pembelajaran ini tidak hanya saat saat ini, saat kita tatap muka virtual itu, tapi juga dengan LMS. Oleh karena itu dimakan sekali saat saya benar sekali seperti yang Bu Maisaroh tadi sudah mempelajari, masih belum paham, ditanyakan saat ketemu dengan pengajarnya. Ini bagus sekali cara-cara itu. Nah, yang pertama kami sampaikan bahwa perhutanan sosial akan sukses kalau 3 hal ini dipenuhi. 1, lembaganya kuat. Yang kedua, kelola hutannya baik. Yang ketiga, pengembangan usahanya sukses. Nah, lembaga kuat itu nanti lembaga kelompok itu menjadi koperasi atau mitra BUMDes. Kelola hutan yang baik, tutupan lahannya meningkat. Jadi jangan sampai yang dulu kurang tanaman pohonnya, sekarang juga tidak ada tanaman pohonnya, itu namanya tidak baik. Terus usahanya sukses, ada peningkatan pendapatan masyarakat, ada penurunan kemiskinan, dan ada penyediaan lapangan pekerjaan. Ini 3 hal ini selalu akan dinilai oleh kami dan oleh para pihak yang akan membantu dalam perhutanan sosial ini. Nah, saya jabarkan lagi bagaimana kalau berhasilnya perhutanan sosial. Tadi hutannya lestari, tutupan hutannya terjaga atau meningkat dari aspek lingkungan, dari aspek pengelolaan hutannya. Yang kedua, masyarakat menjadi pelaku ekonomi, bukan buruh. Itu aspek ekonominya, aspek sosial ekonomi. Kelompoknya menjadi mandiri. Itu tadi koperasi atau mitra BUMDes. Kelasnya platinum, kelas yang paling tinggi yang sudah mandiri. Yaitu aspek kelembagaannya. Terus terbangun jejaring pemasaran komoditi atau klaster komoditi. Artinya Bapak Ibu bekerja sama membangun jejaring komoditi sehingga punya posisi tawar yang lebih bagus dengan perusahaan besar atau bisa memenuhi keinginan perusahaan besar. Ini aspek ekonomi. Karena perusahaan besar biasanya meminta kuantitas dan kualitas yang cukup besar. Juga terjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis desa. Ini aspek sosial ekonomi juga. Jadi tadi lembaganya kuat atau mandiri, tutupan lahannya meningkat, tutupan pohonnya, hutannya meningkat, dan ada peningkatan pendapatan, kesejahteraan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan serapan tenaga kerja. Atau banyak tenaga kerja yang tersedia di desa, jadi orang tidak perlu ke kota. Nah, bagaimana tahapan pengelolaan dan pengembangan kawasan dan lingkungan? Yang pertama adalah mensepakati batas. Jadi areal hutan kita, areal izin kita itu kayak rumah kita aja. Jadi batas-batasnya harus kita ketahui. Dan batas itu tidak hanya diketahui batas itu, tapi juga disepakati dengan tetangga. Jangan sampai kita masuk ke arealnya tetangga, karena rumputnya lebih hijau di areal tetangga, mungkin gitu. Jadi kita harus sepakat dulu dengan tetangga. Oh, luasnya saya segini, batasnya ini. Ya, setelah batas disepakati dengan tetangga. Batas izinnya ini, tanda batasnya ini. Sepakati, jangan sampai menurut tetangganya batasnya ini, menurut kita batasnya ini, jadi ribut lagi nanti konflik. Nah, terus juga ada batasan blok atau zonasi itu di dalam batas itu. Yang ketiga, menyusun rencana. Jadi setelah tanda batas dibuat, maka nyusun rencana. Makanya kapan tanda batas dibuat? Sebetulnya sebelum nyusun rencana. Nah, rencana kerja
RKU itu bukan rencana kerja umum, tapi rencana kerja usaha. RPH rencana pengelolaan hutan, RKT rencana kerja tahunan. Ya, jadi nanti kalau mau Indonesia umum ya apa-apa karena jangka panjang, tapi kita arahkan lebih ke usaha atau rencana bisnis gitu. Nah, tadi kapan itu penandaan dilakukan penandaan batas ya sebelum menyusun rencana supaya luas kita jelas, batas kita jelas. Jangan sampai kita membuat rencana pada area yang di luar batas kita, di luar area kita. Setelah ada rencana, baru melaksanakan pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, HBK, dan jasa lingkungan. Itu tahapnya. Nanti ini detailnya. Nah, bagaimana? Kenapa perlu rapat kesepakatan batas? Rapat kesepakatan batas itu mungkin areal konsultasi, ajang konsultasi, batas areal izin Bapak atau areal hak Bapak dengan tetangga pemegang izin yang lainnya. Tadi dengan HGU, harus jelas izin batasnya dengan hutan dengan HGU, atau dengan pemegang izin yang lainnya, atau dengan KPH. Kalau itu dalam KPH Perhutani maupun KPH yang di Lampung itu harus jelas batasnya. Ngajak KPH rapat. Atau dengan APL itu arah penggunaan lain atau tanah hak milik gitu. Nah itu juga melibatkan kepala desa, melibatkan KKPH. Jadi konsultasi omong-omong itu gampangnya itu. Ngopi bareng ngomong-ngomong itu. Kita mau melakukan tanda batas, kira-kira itu buka petanya, ini loh izin kami ini, batas-batasnya kira-kira ini, dulu usulannya kan ada. Nah, nanti dengan KPH, dengan pemegang izin yang lainnya, kalau itu perusahaan biasanya punya alat yang nama GPS itu, Geographic, itu GPS itu, sistem. Nah itu KPH punya biasanya, atau pemegang izin yang lainnya punya. Jadi teman-teman nggak usah, tapi memang pendamping harus belajar supaya tidak diapusi, dibohongi, nyatatnya benar, jangan sampai nyatat batas itu diplotkan di peta atau di laut, karena GPS-nya salah itu bacanya, ya. Nah, saat rapat-rapat itu hasilnya apa? Kesepakatan awal batas lokasi di atas peta, ya. Terus bahan tanda batas digunakan apa? Bisa batasnya itu alami, bisa batasnya itu batas buatan, kayu, bambu, ukurannya berapa, diameternya berapa, atau pralon yang di semen. Terus menyepakati waktu pelaksanaan tanda batas, ya, kapan dilakukan tanda batas. Terus tim yang melakukan tanda batas siapa? Disepakati, jadi dibentuk tim bersama. Terus alat yang digunakan tadi apa? GPS atau alat yang lainnya pakai HP, bisa enggak HP yang ada GPS-nya begitu. Dan pembiayaan itu tidak perlu biaya Bapak. Kalau Bapak minta biaya kita, masuk kepala desa minta biaya kita yang tidak punya, nah, gitu loh. Jadi biayanya masing-masing. Kita hanya menyepakati tanda batas itu, ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu biaya kalau menurut saya. Dan ini kewajiban kelompok, dan kelompok nggak usah ini biaya, minta fasilitasi ke Pak. Kalau hubungan dengan Pak Kepala Desa baik, hubungan dengan KPH balik, pasti tidak akan masalah. Yang saling terjadi kan hubungan dengan KPH tidak baik, jadi diajak menarik batas nggak mau KPH-nya. Nah, terus setelah disepakati waktunya, disepakati alat yang digunakan, disepakati petanya itu yang awal itu di peta, disepakati tanda batasnya nanti apa, teman-teman, kelompok, pendamping menyiapkan bahan-bahan itu semua, kecuali alat yang mungkin dari dari KPH atau dari pemegang izin yang lainnya. Jadi dibentuk tim pelaksana penandaan batas. Siapa anggotanya? Perwakilan ada terus
pendamping, pemegang izin yang lain, aparat desa setempat, yang jadi ketua. Ya. Terus tim melakukan penelusuran bersama batas, baik dengan batas alami, pohon yang besar, tiang listrik yang besar, belokan sungai, belokan jalan atau batas buatan. Yang disepakati apa? Nah, itu. Nanti dicatat di tali sheet itu, di belangko-belangko tentang tanda batas itu. Terus mengambil titik koordinatnya dengan Geographic Position System itu. Itu nanti KPH ke pemegang izin yang lainnya. Terus tim itu membuat laporan sebagai dasar pembuatan berita acara. Jadi tim itu membuat berita acara nanti yang berita acara itu ditandatangani oleh para pihak yang ada di tim itu. Terus berita acara dilampiri peta tanda batas, dilengkapi dengan titik koordinat dan informasi kondisi tanda batas. Contohnya belokan sungai, sungai apa? Terus apa namanya tiang listrik, nanti tiang listrik biasanya ada kodenya berapa, gitu. Atau batas buatan, dicat merah, ditulisi mungkin HKM atau HD1, HD2, HD3 gitu. Baik orang tua atau diberi plang di situ. Ini adalah lokasi HKM apa, SK Menteri LHK nomor berapa atau SK Bupati dan sebagainya. Ya, jadi tadi udah jawab itu kapan dilaksanakan, bagaimana melakukan, saya menjawab. Kita diskusikan. Ada penandai batas guna menjaga bersih dan cegah kekeringan. Nah, blok pemampatan adalah blok yang digunakan untuk usaha hasil hutan. Terus blok perlindungan apa hasil hutan? Dari 30 meter. Area yang lebarnya 100 meter dari tepi sungai. Ya. Terus sekitar 100 meter sekitar mata air itu adalah blok perlindungan. Sempadan pantai kalau pasang tertinggi ke arah darat itu blok perlindungan. Areal yang ketinggiannya di atas perlindungan, ketinggian tepat di atas 2000 meter, ramah baru blok pemanfaatan. Jadi yang pertama ditentukan adalah blok perlindungannya dulu, baru blok pemanfaatan areal di luar itu. Gampang, Bapak Ibu batasi blok perlindungan berarti di luar itu pemanfaatan. Udah nggak perlu diukur lagi blok perlindungan. Terus Pak, blok pemanfaatnya kriterianya apa? Yo yang di luar blok perlindungan, gitu. Kan gitu. Terus membentuk timnya tim internal KTH aja untuk menandai blok itu. Nggak perlu orang luar karena batas areal kita sudah tadi di blok penandaan batas itu melakukan identifikasi sesuai dengan kriteria yang di atas tadi. Penandaan BLOS itu bisa batas alami, bisa buatan, tapi dengan ukuran yang lebih kecil, mungkin batas bloknya supaya ketahuan, supaya tidak rancu dengan batas blok yang luar. Terus itu juga bisa minta bantuan KPH terkait dengan koordinatnya. Dibuat pelaporan juga dan dibuat berita acara penandaan blok. Ditandatangani oleh ketua tim dan pendamping serta dipakai batas bloknya. Jadi setelah tadi ada rapat, menandai blok areal izinnya, terus menandai blok areal perlindungan dan pemanfaatan. Setelah itu baru nyusun rencana, karena nyusun rencana itu berbasiskan luasan areal atau areal dan berbasis blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Nah, rencana kerja ini atau rencana kerja usaha atau rencana umum itu
berdasarkan fungsi kawasan. Jadi untuk di hutan lindung dengan hutan produksi lain muncul rencananya. Karena rencana itu harus benar dulu. Kalau rencana benar itu pelaksanaannya itu 80% sudah berhasil, kata bos-bos saya dulu. Selain berdasarkan fungsi kawasan juga berdasarkan itu dibagi-bagi selama 10 tahun. Jadi apa Bapak melakukan penanaman 100 hektar tiap tahun itu untuk memanfaatkan kawasan, untuk nanam tanaman bawah tegakan, untuk lebah madu, untuk rumput, untuk namanya karbon, jual karbon dan sebagainya. Pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, jasa air, jasa aliran air untuk mikrohidro, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Ini terutama dari hutan alamnya itu. Terus di hutan produksi apa yang bisa dilakukan? Semuanya bisa. Mulai memanfaatkan kawasan, hasil jasa lingkungan, wisata alam, air, terus hasil hutan kayu, nebang pohon bisa. Hutan kayu, memungkut hasil hutan kayu, dan kayu itu dengan pola agroforestry. Nah, terus apa kegiatan di blok perlindungan? Blok perlindungan kegiatan yang melakukan rehabilitasi hutan dengan pohon-pohon yang berumur panjang, jadi yang tidak ditebang. Ada tanaman buah-buahan yang berumur panjang, durian, siapa lagi, nangka, mungkin ada jengkol, ada pete, dan sebagainya. Terus kegiatan blok pemanfaatan sesuai dengan status fungsi hutannya, lindung atau produksi. Itu kalau pemanfaatan bisa, kalau lindung tetap nggak bisa ditebang di blok pemanfaatan. Jadi di hutan lindung dan hutan produksi semuanya ada blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Nah setelah itu dilakukan penandaan batas, penyusunan penandaan blok, terus disusun rencana, baru pelaksanaan. Nah pelaksanaan itu berdasarkan rencana itu. Bisa pelaksanaan mulai menanam, memelihara, ngambil hasilnya, itu di blok perlindungan. Terus blok pemanfaatan di hutan lindung ada menanami pohon HBK, memelihara tanaman, mengambil hasil, pengolahan tanahnya terbatas, tidak boleh menanam tanaman bawah tegakan yang menyebabkan kerusakan tanah. Jadi di hutan lindung itu tidak boleh nanam singkong, itu yang dicabut-cabut itu merusak tanah. Memanfaatkan jasa lingkungan wisata alam, air, dan karbon. Pada hutan produksi, penanam tanaman kayu, tanaman bawah tegakan, hasil hutan bukan kayu, pemeliharaan tanaman, pengambilan hasil hutan kayu, tanaman bawah tegakan, dan hasil hutan bukan kayu. Juga pemanfaatan jasa lingkungan wisata air, wisata alam, air, karbon. Saya kira itu Bu Mai. Ini pola-pola yang di belakang ini sangat bagus. Ini ada pohon jati, di sayup-sayup terlihat itu adalah padi, tapi di antara padi itu ada jatinya juga. Di bawahnya ada pohon jati, di sayup-sayup jagung, di sela-sela jagung itu juga ada jatinya. Ini pola-pola yang perlu dikembangkan, tapi ini di hutan produksi, bukan di hutan lindung. Jadi jangan sampai nanam padi di hutan lindung, tadi nekat, setelah tidak boleh untuk padinya marah-marah, nah, itu yang repot. Saya kira itu Bu Mai, kita diskusi, atau ini nanti saya coba dulu sekalian. Tadi yang nomor 1, bagaimana pemanfaatan HP di HKM. Bisa, hasil hutan bukan kayu di HKM itu bisa tergantung dengan fungsi hutannya, lindung atau produksi. Kalau lindung berarti HBK-nya terbatas juga yang diambil. Tapi kalau produksi semuanya bisa diambil. Terus membangun jalan produksi HKM dari dana desa. Bisa aja, tapi nanti alasannya peningkatan jalan, bukan membuat jalan, meningkatkan jalan. Produksi artinya kalau Bapak Ibu pakai motor ya jangan besar-besar jalannya. Karena membangun di hutan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi nanti disampaikan kalau izin ke, tentu saja ini dikoordinasikan dengan KPH, baik KPH Perhutani maupun KPH itu. Dan alasannya adalah meningkatkan jalan yang ada, jangan membangun jalan baru. Itu meningkatkan jalan.
Tentang RKU, RKT tadi. RKU masanya 10 tahun. RKT masanya 1 tahun. Nah, KUPS itu apa? Kelompok usaha perhutanan sosial. Kelompok usaha perhutanan sosial itu dibentuk saat nyusun RKU atau RPH, RKT. Karena saat nyusun itu sudah tahu usaha yang mau dilakukan apa. Lah KUPS itu adalah unit usaha dari kelompok-kelompok perhutanan sosial itu. Jadi Bapak mau ide apa? Hasil hutan bukan kayu. Oh, kopi. Oh, saya usaha hutan kayu. Oh, posengon. Nah, itu tadi itu KUPS kayu. KUPS hasil hutan bukan kayu. Nah, KUPS saya memang batasi maksimal 3 KUPS. Nanti kalau sudah berkembang besar, dibentuk KUPS baru. Kami tidak ingin ya kelompok-kelompok ini hanya jualan di pasar desa, jualannya di kabupaten, jualannya di e-commerce Shopee, Bukalapak, itu jualannya di ekspor, nah gitu. Jadi bukan jualan di desa, kemasannya bagus kayak Kitelo itu telo yang dikemas gitu, itu bagus. Terus penggalian dana untuk rapat, nah, itu tadi rapat itu nggak usah ya ngomong-ngomong aja kumpul minta KPH. Yuk kita undang kumpul-kumpul, ngopi. Kalau ngopi kan petani Lampung biasanya punya kopi. Kita kayak bertamu nyugui itu loh, kayak itu kayak apa? Ini juga saya nggak disuguhi sama Bu Maisaroh ini, saya makan sendiri di rumah. Nah, Iya, terus Pak. rapat kesepakatan batas kapan ya tadi sebelum melakukan penandaan batas ada rapat dulu. Nanti di rapat itu dibahas kapan mau dilakukan, alat apa yang digunakan, batas di atas sudah ditandai, kita mau batas alami atau batas buatan, tanda-tandanya apa batas alami buatan itu, ya toh? Terus menyinggung pembiayaan, gitu. Itu dirapatkan dulu. Kegiatan dalam terkait RKU, yaitu makanya kegiatan dalam PS itu harus sesuai dengan RKU. Makanya saat nyusun RKU itu harus partisipatif dan sudah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, mempertimbangkan kondisi lahannya, agroklimatnya, jangan sampai kita nanam tapi nggak tumbuh-tumbuh atau nanam tumbuh tapi tidak berbuah karena lokasi itu sebenarnya tidak cocok. Dan pasar butuh apa? Nah, makanya peran pendamping itu sangat penting, sangat penting dalam PS itu. Penanda di mana di kelola izin, nah itu tadi batas di dalam kelola izin ada blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Kapan dilakukan tanda batas tadi sudah ada sebelum nyusun RKU sebetulnya. Tapi kalau tahu tuh Bapak udah nyusun RKU, ya tapi asal nggak konflik aja dengan batas yang lainnya. Pengoperasian alat untuk tanda batas nanti KPH yang membantu, diminta KPH apa tanda tapal batasnya ya itu tadi. Apa itu tapal batas? Tapal batas ya tanda batas antara batas areal Bapak dengan batas areal tangganya. Kayak kita punya rumah itu Pak, batas pekarangan kita apa sih? Oh, kadang-kadang pakai pohon kecil-kecil atau pakai tanda pagar. Kalau yang punya duit di pagar tembok mubeng apa itu sekitar itu sekelilingnya itu. Kualitas SDM menurun. Nah ini dengan e-learning ini kita harapkan kualitas SDM-nya meningkat, SDM sumber daya manusia. Selain itu pendamping nanti wajib meningkatkan. Terus alat yang digunakan untuk masih kurang yaitu tadi nanti dengan KPH dan pendamping. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tidak harmonis ya. Makanya begitu izin diterima, ini ada pelajaran apa ya, MP3 mungkin ya Bu Mai? Ya, pendampingan tahap awal Pak. Pendampingan tahap awal itu. Jadi kalau saya sampaikan saat awal itu apa? Pertama sosialisasi dulu. Sosialisasi Pak, ya. Terima izin sosialisasi itu. Hak pertama apa luasannya berapa, nama desanya mana, kelompok apa harus jelas. Terus di situ ada nanti pertama haknya apa, kewajiban apa, larangannya apa, sanksinya apa, nanti disesuaikan supaya masyarakat semua tahu. Itu pendamping yang melakukan. Akses pendanaan, nah, pendanaan itu bisa macam-macam. Bapak bisa dapat mungkin kalau dari kami alat itu pendanaan juga. Bapak kalau
supaya dapat alat kan Bapak beli. Nah, nanti kami bisa memberi juga dalam bentuk alat, bukan uang. Tapi juga kita bisa memberi dapat bentuk uang, tapi harus dibelikan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Itu. Atau bisa Bapak Ibu kredit usaha rakyat KUR dari Bank BNI, BRI, atau dapat CSR dari perusahaan, bisa bentuknya alat, bisa uang, atau dari BLU, atau sekarang Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, BPDLH. BLU bertransformasi Bu Mai menjadi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Dana Lingkungan Hidup. Kehutannya hilang Bu Mai, jadi kalau Bu Mai orang kehutanan ya hilang. Iya. Tapi bisa untuk kehutanan. Lingkungan kan luas. Iya. Konflik batas kawasan dengan perkebunan. Itu berarti harusnya perhutani atau KBH dulu yang diselesaikan, bukan tugas bapak-bapak itu. Ya. Terus juga tidak boleh ya bapak harus minta izin lah ke perkebunan untuk itu. Harusnya tidak boleh. Orang kalau itu ada jalan lewat boleh, tapi minta izin, minta kayak diizinkan lewat untuk ke itu. Kalau tidak ya dilaporkan ke KPH. Baik KPH bisa memediasi dengan pemegang HGU. Sama-sama pemerintah ini, sama negara, mau lewat aja nggak boleh. Itu berarti negara dalam negara nanti mau lewat aja nggak boleh. Minta izin tapi supaya diketahui. Karena jalan lewat perkebunan. Saya kira itu Bu Mai, kita bisa berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heru atas penyampaian materinya. Wah, ini waktunya tepat nih. Ya, berarti kita masih banyak nih Pak kesempatan diskusi ya. Mohon Bapak dan Ibu yang catatan nih bisa menanyakan lebih jauh ya. Baik, kita buka kesempatan diskusi untuk rata ya Pak ya. Untuk rata nih saya minta seperti kemarin perwakilan setiap kelompok ya. Jadi semua bisa menanya. Nanti kalau sudah ada wakilnya baru saya buka floor bebas ya. Nah, untuk tahap pertama saya minta 3 orang dulu saya tunjuk dari Sumbersari. Coba Sumbersari, siapa yang bertanya? Kemarin Pak Basrin udah ngomong, Pak Yayan, Pak Supriyadi, Pak Sulaiman, Pak Ahmad Eko. Mana? Siapa yang bertanya? Angkat tangan. Pak Yayan, oke Pak Yayan. 1, saya catat ya Pak Yayan. Oke. Terus yang dari Lirikan Lestari, siapa? Dia pertanyaannya sampai disiapkan. Hah? Bu Nertia ya. Oh, Netria ya. Terus satu lagi saya minta dari Rimba Jaya. Mana Rimba Jaya? Angkat tangan. Ini ada Pak Mahfud, kemarin Pak Sunoto udah, Pak Darul, Pak Mursid. Pak Darul, oke, 3 orang dulu ya, nanti baru kita lanjutkan lagi. Silakan Pak Yayan. Mana Pak Yayan untuk kasih mic-nya, Mbak Dewi. Mic-nya sudah dibuka mic-nya. Ada tanda speaker di mana nih posisi Pak Yayan ini? Di rumah? Titik di sekretariat. Kirain di bawah sekretariat pohon kelompok. Pak. Di bawah pohon pepaya. Iya. Ya, silakan Pak. Terima kasih kepada para tutor dan apabila ada pertanyaan yang menyimpang dari tema dan kepada rekan-rekan yang senior, dalam rekan-rekan peserta yang sudah senior, izinkan saya untuk
bertanya, mungkin juga usulan. Oh, boleh ya. Ya, di pelatihan pendamping ini kita tentu Agak singkat punya ya Pak, kewajiban, biar waktu kita ya, dapat punya yang kewajiban lain. untuk menyampaikan kepada masyarakat atau kelompok kan. Betul. Jadi tindak lanjut pembinaan kelompok ini dimohon solusinya untuk apa namanya persiapannya gitu. Ya, apa saja nanti yang harus di selain ilmu para pendamping ini untuk ke kelompok. Mungkin itu, Bapak. Yang kedua, ini ada sedikit keluhan yang dari kawan-kawan kita petani di khususnya hutan lindung ya, garapannya tertutup dengan naungan kayu-kayuan. Otomatis produksi hasil yang di bawah naungan itu seperti kopi ini akan menurun tiap tahunnya menurun. Jadi itu saja yang belum bisa kami memberikan solusi kepada mereka. Tolong masukannya dari para tutor. Ya, saya sampaikan terima kasih dahulu. Pertanyaan dari Sumbersari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap ini pertanyaannya Pak Yayan ya. Baik, selanjutnya persilakan pada Ibu Netrin. Ya, Bu Nertia. Mana? Kasih mic-nya Mbak Dewi. Iya. Silakan. Dipencet Bu di HP-nya itu yang tanda speaker. Ya, mic-nya sudah saya buka dari sini, silakan dibuka. Sudah Bu, sudah Oh, ada suaranya. iya. Udah merdu sekali suaranya Bu Netria nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPH Liwa mewakili Lirikan Lestari. Jadi begini, berhubungan dengan yang kita bahas ini mengenai tapal batas, di daerah kami ini, di wilayah kerja kami, HKM kami, Lirikan Lestari ini, kurang lebih 200 meter dari tapal batas zona lindung, itu terdapat 2 bidang kebun yang memiliki SHM. Dan sertifikat itu sudah keluar tahun 1979, di mana kami tidak tahu prosesnya, karena kami memulai HKM di tahun 2000 ke atas, jadi kami tidak tahu prosesnya, dan jadi permasalahannya karena pemilik SHM ini tidak bisa mengikuti aturan HKM. Karena dia merasa punya kuasa memiliki SHM, Bu. Nah, jadi kami mohon solusinya bagaimana permasalahan ini. Baiklah, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nitria. Sekarang Pak Darul, mana Pak Darul? Pak Darul dari apa nih? Rimba Jaya ya? Ini legalisasi dana desa buat jalan ke HKM. Mana udah dikasih mic-nya Mbak Dewi? Mic-nya silakan Pak Darul, sudah dibuka dari host. Belum dibuka dari Pak Darul mic-nya. Coba HP-nya dipencet Pak, yang tanda speaker merah tuh. Tanda speaker yang ada di paling bawah sebelah kiri. Yang ada tanda mic-nya Pak. Klik coba. Diklik. Belum. Belum terbuka Pak. Oke. Ya. Bisa.
Langsung Pak Darul, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari HKM Rimba Jaya, Bu. Yang kami pertanyakan kembali ke pertanyaan rekan kami kemarin Pak Sunoto. Mungkin itu salah paham, Bu. Yang kami tanyakan ini yang ada di izin HKM. Ya, artinya di izin HKM ini, kami di kelompok HKM Rimba Jaya ini, kalau secara administrasi Macet. Oh. Pak Darul, macet Pak Darul. Coba cari lokasi yang sinyalnya ini. sudah banyak kegiatan. Namun kesulitan kami di wilayah, Bu. Nah, maksud kami yang sudah layak dimanfaatkan. Jadi kami mohon petunjuk, apakah boleh diizinkan dengan kebutuhan yang cukup menurut yang akan kami manfaatkan. Sekian. Tadi Pak Darul tadi terputus. Mohon bimbingan dan petunjuknya. Pak Darul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Darul tadi sinyalnya terputus. Coba ulangi lagi pertanyaannya, Pak. Tahu-tahu ujung aja yang kedengeran, depannya nggak kedengeran. Coba diulang lagi, Pak, pertanyaannya. Singkat saja, singkat saja. Ya, udah Bu. Ya, kedengeran. Halo? Ya, silakan. Ya, kedengeran. Jadi kami, Bu, dari kelompok HKM Rimba Jaya, kalau untuk akses ke UPS maupun kegiatan-kegiatan lain sudah layak dan menurut kami sudah berjalan dengan maksimal. Namun kendala di wilayah kami ini belum mempunyai yaitu sekretariat kelompok HKM ataupun sekretariat pertemuan. Jadi maksud kami akan mencoba kalaupun diizinkan, yaitu untuk memanfaatkan hasil tanaman kayu petani yang sudah layak kami pergunakan. Itu pun kami menggunakan mungkin cukup terbatas, hanya sebatas untuk kebutuhan sekretariat kami. Nah, dalam hal ini, apakah boleh ataupun diizinkan oleh pihak-pihak yang terkait untuk memanfaatkan kayu tersebut untuk kebutuhan di kelompok kami. Sekian, mohon bimbingan dan petunjuknya. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada 3 ya Pak Heru. Ada pertanyaan dari Pak Yayan, Ibu Netria, dan Pak Darul. Pak Yayan tentang bagaimana sosialisasi ini. Kemudian kalau Bu Netria tentang tapal batas, ya. Ada 2 bidang kebun SHM di arealnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana, apakah bisa memanfaatkan kayu petani untuk membuat sekretariat HKM ya, kelompok HKM. Nah, nanti perlu diketahui lokasinya itu arealnya kawasan apa, apakah hutan lindung ataupun ini, dan zona pemanfaatan atau zona lindung. Baik, silakan Pak Heru bisa ditanggapi. Baik, kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak. Bu, ya, oke. Ya. Yang untuk Pak Yaya, persiapan apa yang oleh pendamping untuk melakukan pendampingan itu? Persiapan Bapak, yang pertama Bapak harus memahami benar ya kelompok itu. Pendamping-pendamping harus memahami kelompok benar dan nantinya dipercaya oleh kelompok itu. Jadi jangan sampai nanti, karena Bapak, apalagi kalau Bapak Ibu pendamping dari luar atau belum dikenal oleh kelompok itu. Makanya di dalam persiapan pendampingan itu di MP3 saya bilang yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu mendapat kepercayaan dari pada kelompok yang didampingi itu. Caranya gimana ya, memang
kan pasti bertahap, berproses itu, mulai dari tahu, terus mengerti dulu, baru nanti percaya apa-apa yang kita katakan, dan nanti mereka akan terbuka untuk menyampaikan. Sebelum itu dipercaya, Bapak Ibu dipercaya, mereka akan khawatir, curiga, mungkin ini, apalagi yang di Jawa, pendampingnya ditunjuk atau pendamping itu malah menyatakan hal-hal lain, nah itu yang tidak sesuai dengan ketentuan kan bisa saja. Oleh karena itu kalau saya pendamping itu pertama harus bergaul benar dengan masyarakatnya yang didampingi sampai mendapat kepercayaan. Gak usah ngomong teknis-teknis dulu, kalau nanti sudah dipercaya baru ngomong kelola hutan ini, mengembangkan komunikasi ini, mengembangkan pasarnya seperti ini nanti ya. Terus pohon semakin besar dan bawah. Ya, ini memang gitu Pak. Kalau Bapak di hutan lindung, ya memang kita kan boleh kopi di hutan lindung. Saya waktu dekor di hutan lindung membolehkan kopi di hutan lindung. Namun memang akhirnya kopinya tidak intensif. Sebetulnya kalau kopi Arabica itu lebih tahan naungan daripada kopi Robusta. Ya lebih cocok di area hutan lindung kopi Arabicanya. Nah, kalau itu nanti dikombinasi dengan yang lainnya, mungkin hasilnya bukan hanya dari kopi, tapi dari hasil yang lainnya. Juga kalau nanti kopinya, kopi dari hutan yang memang naungannya itu bagus, itu akan lebih bagus kualitasnya daripada kopi yang dari bukan dari hutan. Tentu saja nggak boleh Pak Yayan, mohon maaf ya kepada semuanya, saya tegaskan aja. Tidak boleh menebang hutan lindung, tidak boleh menebang hutan alam. Makanya kita bagaimana memanfaatkan bahwa tegakan itu hutan alam itu untuk kebutuhan kita bersama, untuk memenuhi usaha-usaha masyarakat. Bisa kalau memang nanti dibuat wisata alam di situ. Kayak yang di Kulon Progo, begitu mereka nanam jati, dinilai ulang realnya ternyata itu hutan lindung. Akhirnya mereka tidak bisa menebang jati tapi mengembangkan wisata alam. Itu bisa. Jadi atau di situ mungkin ada mata air, airnya dijual. Jadi hasilnya bisa wisata alam, bisa air, bisa kopi. Jadi tidak hanya satu hasil nantinya. Itu. Satu itu yang Pak Yayan. Yang kedua Bu Netria. Bu Netria, saya tidak tahu ya Bu proses dulu. Mungkin Bu Netria juga tidak tahu. Biasanya pendamping pasca izin itu tahu ditetapkan setelah pasca izin. Ibu yang pertama itu konsultasi. Ibu dari KPH. Bu Netria dari KPH ya? Mana Bu Netria? Saya masih lihat tuh. Kasih mic-nya Mbak Dewi. Kalau dari petani. Oh dari petani. Oke. Oke Pak Kolek. Oke. Jadi Bu Netria konsultasi ke KPH. Ya. Ke KPH, apa benar yang 200 meter itu yang ada dua bidang itu wilayah hutan atau bukan? Tanya ke KPH. Benar. Wilayah hutan. Petanya tapal batas. Benar. Bukan, maksudnya benar wilayah hutan. Ya. Sebentar Bu, Ibu menanyakan ke KPH, kalau itu benar wilayah hutan, KPH harus mengurus hal itu ke BPN. Berarti BPN mensertifikat di area hutan, nggak boleh mensertifikat area hutan itu. Ya. KPH sudah mengetahui Pak. Hah? Iya, KPH mengetahui. Iya, makanya kalau KPH mengetahui, nah itu harusnya KPH menindaklanjuti. Kalau enggak, ya diusulkan itu dikeluarkan di wilayah HKM kita, gampangnya gitu aja. Jadi SK-nya diusulkan revisi dengan mengeluarkan itu, dan itu tugas KPH untuk tugas KPH itu dia pengelola hutan, masa hutannya disertifikat kok nggak mau ngurus. Karena kemungkinan sertifikatnya itu berdiri sebelum HKM berdiri, Pak. Bukan seperti HKM, sertifikatnya itu lebih duluan penetapan kawasan hutan atau sertifikat? Pertanyaan saya gitu, bukan HKM. Bukan HKM. Penunjukan penetapan kawasan hutan, bukan penetapan HKM. Kalau di situ mungkin register berapa ya,
Kalau duluan kawasan hutan, berarti BPN salah mensertifikat kawasan hutan, Bu Netria. Yang jadi permasalahan karena beliau tidak mau ikut aturan HKM, Pak, menebang pohon karena dia merasa itu dia punya SHM, jadi dia punya pohon tinggi, dia tebang. Iya, Bu. Kalau saya punya, ya saya tebang sendiri. Sama aja, Bu. Lah kan itu hak milik saya. Makanya itu perlu diklarifikasi dengan KPH, apakah benar itu kawasan hutan atau bukan. Kalau memang itu statusnya bukan kawasan hutan, ya sudah, berarti dikeluarkan dari HKM. Areal itu harus istilahnya dideliniasi apa ya, dipetakan ulang, dikeluarkan dari HKM. Kalau itu memang itu kawasan hutan, bukan kawasan HKM, kawasan hutan, maka KPH harus menyampaikan kepada BPN bahwa BPN salah mensertifikat kawasan hutan. Tapi kalau saya tahap itu lebih baik itu dikeluarkan, Bu, dari areal HKM. Ya, Bu Netria. Terima kasih, Pak. Pak Kalau Darul. sudah jadi hak milik repot, Bu Netria. Kalau sudah jadi hak milik. Saya sudah beli kok, mosok nggak boleh ngapa-ngapain, kan repot itu. Bu Netria kalau punya tanah kan juga suka-suka saya, wong tanah-tanah saya kan gitu ya, Bu Netria. Untuk Pak Darul, kalau Pak Darul itu kawasan hutan lindung, tidak boleh menebang pohonnya, Pak Darul. Itu aja. Jadi Bapak membuat sekretariat, membuat itu ya dari usaha kelompok itu, tapi tidak menebang kalau itu hutannya hutan lindung. Itu. Jadi di hutan lindung bolehnya hanya HBK, jasa lingkungan, sama pemanfaatan kawasan, tidak boleh menebang kayu. Walaupun untuk keperluan pribadi. Yang kayu boleh itu kalau hutan alam, hutan produksi, kayu boleh, tapi ada untuk kepentingan sosial itu boleh kalau hutan alam. Tapi kalau hutan lindung, siapapun tidak boleh menebang hutan lindung. Kami aja nggak boleh, Bu. Oh, dengan alasan, oh kami mau buat apa gubuk apa nggak boleh loh menebang hutan lindung. Jelasin KM. Saya gitu aja, Bu Mai. Jadi nanti kalau boleh, ketentuan aturannya itu tidak boleh memang. Kami aja nggak berani, Pak Darul. KPH juga nggak akan berani untuk menebang hutan lindung. Ya, gitu penjelasan saya. Walaupun itu dengan alasan untuk membuat sekretariat kelompok, untuk apa itu. Kalau hutan Bapak hutan lindung, tidak boleh. Kalau hutan produksi, boleh. Apalagi kalau tanaman sendiri, lebih boleh lagi. Saya kira itu, Bu Mai. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sudah jelas jawabannya dari Bapak Heru tentang beberapa pertanyaan dari Pak Yayan, Bu Netria, dan Pak Darul. Selanjutnya saya persilahkan dari perwakilan Karya Bersama 20. Siapa nih yang mau bertanya? Coba angkat tangan. Pak Anton Sucipto. Anton Sucipto. Oke, Anton Sucipto ya. Terus dari perwakilan yang dampingannya Pak Prio, yaitu Pak Muhammad Adrian dan Pak Agus Sudono. Mana nih? Pak Agus Sudono. Oke, Pak Agus Sudono. Kemudian dengan dampingannya Pak Darwin, yaitu Pak Anwar dan Pak Juman. Mana? Pak Anwar? Mana Pak Anwar? Atau Pak Juman? Siapa, Mbak Dewi? Yang dampingannya Pak Darwin. Kemarin Pak Darwin udah nanya. Atau Pak Darwin lagi yang mau nanya. Masa nggak ganti-gantian sih? Siapa? Pak Darwin. Pak Darwin. Siapa Pak Darwin? Tunjuk itu anggotanya siapa? Pak Anwar atau Pak Juman yang mau nanya? Ada di sampingnya nggak? Nggak ada ya? Oh, Pak Anwar. Oke, Pak Anwar. Oke, 3 dulu ya. Silahkan. Pak Anton. Pak Anton untuk bertanya. Dikasih mic-nya, Mbak Dewi.
Silakan Pak Anton, mic-nya sudah dibuka. Pak Anton dari HP-nya di situ. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepada Bapak Ibu, tutor semuanya. Kami, nama Anton Sucipto, saya dari kelompok HKM Lampung Tengah, Register 39, dari KB20. Yang ingin saya tanyakan, Pak, tentang penjadwalan ataupun tentang jadwal pengukuran atau tapal batas itu tadi. Di sini saya kurang mengerti karena begini, Pak. Pada saat pengajuan izin, di situ kan sudah ada pengukuran yang dikatakan seperti roll mapping, tapal batas, semuanya sudah dibuat, artinya sudah pemetaan. Nah, apakah itu dilaksanakan dalam setiap 10 tahun sekali atau hanya sekali pada saat pengajuan itu saja? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar, jadi kurang seberapa mengetahui tentang perhutanan ini. Nah, itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak siapa tadi? Agus Sudono. Mana Pak Agus Sudono? Dikasih mic-nya Mbak Dewi. Ya. Oh, Pak Agus ini lagi di mana ini? Di kebun apa di rumah, Pak? Pak Agus, HP-nya dipencet itu, Pak. Oke. Ya udah. Mana? Di rumah, Bu. Wah, ya. Kopinya ada nggak Pak di situ, Pak? Sambil ngopi. Ada. Ya, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sudono dari kelompok tani LMDH Bukit Lestari, Bu. Ya. Oh. Pak Agus Sudono suaranya hilang, kenapa? Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa itu adalah hutan produksi, Bu, ya. Halo? Ya, Bu? Coba ulangi lagi, Pak. Terputus-putus tadi. Ya. Kemarin waktu hari pertama sudah dijelaskan sama Pak pendamping bahwa kawasan hutan kami adalah hutan produksi. HBK-nya dari pajale, padi, jagung, dan kedelai. Pertanyaannya, Bu, apakah dari hasil sharing HBK tersebut bisa digunakan untuk kepentingan anggota, terutama untuk peningkatan jalan? Mohon penjelasannya, Pak. Terutama sharing yang untuk ke KPH, Pak, untuk perhutani. Jelas, Bu? Ya, jelas. Ya. Udah, itu aja, Pak. Enggak, ada satu lagi, Bu. Oh, iya. Tahu. Ya. Dari kelompok tani, khususnya kelompok tani dari LMDH, kita banyak usulan, Bu, ya, ke Dinas Pertanian. Dan Alhamdulillah, terutama untuk pengairan, Bu. Karena di kami itu banyak sawahnya, Bu, lahan basahnya. Ya. Alhamdulillah disetujui dan mendapat JIAT, program JIAT, Jaringan Irigasi Air Tanah. Cuman kendalanya, tempatnya susah untuk perizinannya, Bu, di lahan perhutani itu. Pokoknya emang nggak bisa aja, Bu. Oke, itu aja, Bu, sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini Pak Agus Sudono ini suaranya. Kopinya lagi juga mantap itu. Sampai habis ya, 1 gelas. Baik, selanjutnya yang terakhir nih Pak Anwar ya. Pak Anwar, mana Pak Anwar? Anwar Amirullah. Dikasih mic-nya Mbak Dewi, Pak Anwar. Ya, dari Agung Jaya nih ya. Mana? Oke, mana Pak Anwar? Ada nggak di situ?
Ah, itu HP-nya. Ya. Anwar lagi di mana? Anwar di rumah apa di kantor atau di mana nih? Oh, Pak Anwar itu HP-nya dipencet lagi tuh. Speakernya kok nggak nyala, belum nyala. Belum kedengaran suaranya. Coba diklik, Pak. Di HP-nya. Ya. Tanda mic-nya dipencet. Paling apa pojok kiri ya? Iya. Pojok kiri paling bawah. Coba diklik. Nah, dipencet. Oh, belum masuk suaranya nih, Pak Anwar. Ya, pencet lagi, Pak. Belum kena. Iya, belum masuk, Pak. Itu masih ada. Ya, silakan Pak Anwar. Coba. Ya, langsung ngomong aja. Udah jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih Pak Anwar nih posisi? Ini Bu, pertanyaan saya. Oke, S ya. itu berlaku sampai 35 tahun perubahan, Bu. Ulangi lagi, putus-putus Pak, ulangi lagi. Di masyarakat ini. Halo? Iya, ulangi lagi dari awal, putus-putus Pak. Halo? Iya, silakan, coba. Ya. Pertanyaan saya, Bu. Ya. SK itu berlaku sampai 35 tahun, apa ada perubahan, Bu? Untuk kedepannya. Ya. Bapak izinnya apa, Pak? Halo? Iya, Bapak izinnya apa? Kulin KK atau IPHPS? Kulin kakak itu. Kulin KK, ya. Soalnya kan di lapangan itu masyarakat udah menggarap semuanya. Jadi nanti kalau jalan kita harus membagi, kalau sudah SK kan jadi N itu Bu. Cuman macet ini. Pak Anwar suaranya hilang lagi. Ya. Nah, Pak Anwar headsetnya dicopot aja. Coba itu. Pakai HP langsung aja. HP, nggak usah pakai earphone ya. Ya, nampaknya macet ini. Kita langsung aja. Baik, nanti menyusul ya Pak Anwar ya. Baik Pak Heru ini kita membahas dulu pertanyaan dari Pak ini aja yang Pak Anton dengan Pak Agus Sudono Pak. Ya. Bu Mai, terima kasih. Ya, yang pertama dari Pak Anton, walaupun Pak Anton ngaku baru, tapi pertanyaannya sudah jeli nih memahami. Tapal batas ya. Jadwal pelaksanaan atau tapal batas itu tadi sudah saya sampaikan bahwa tapal batas itu sebenarnya sejak awal setelah terima izin Bapak Ibu terus berkoordinasi dengan itu tadi kan rapat penandaan batas itu rapat tapal batas dengan para pihak untuk sama-sama menelusuri batas-batas. Mungkin dulu usulannya luasannya beda dengan yang di dalam SK. Makanya berdasarkan petanya, Bapak Ibu melakukan kegiatan tadi tahapannya rapat tapal batas, rapat penetapan batas, lalu penandaan batas. Itu harus dilakukan dan itu belum menyusun rencana yang prinsipnya itu karena kalau dilakukan menyusun rencana dulu tahu ternyata batasnya beda dengan yang dulu pernah diusulkan. Tapi kalau sama ya berarti harus dibatasi itu. Dan nanti kalau Bapak Ibu melakukan penandaan batas itu dengan GPS, otomatis luasannya akan terukur kalau dipetakan.
Nah itu juga minta bantuan KPH untuk ikut memetakan. Harusnya Pak KPH bisa fasilitasi kalau hanya memetakan kayak seperti itu. Terus apakah dilakukan 10 tahun sekali atau 10 tahun sekali atau hanya sekali saja? Sekali saja Bapak Ibu. Jadi kayak Bapak punya rumah, ya toh, Bapak sudah punya kapling tanahnya. Mungkin Bapak sekarang punya duitnya itu hanya untuk membangun rumah 1 lantai. Terus Bapak besok akan membangun 2 lantai yang nggak perlu diukur ulang pagernya kan. Ya udah itu tanah Bapak ya itu. Nah, kecuali nanti ada hal tertentu contohnya. Oh ada kepentingan lain, ada memang itu dibutuhkan untuk kegiatan yang sangat penting bagi pemerintah ngomong gitu. Nah itu baru nanti dilakukan perbaikan dari izin itu terus ditandai batas. Kalau izinnya berubah, berarti dilakukan penandaan batas ulang. Prinsipnya itu. Untuk Pak Agus Sudono di LMDA Lestari, HBK-nya Pak Jale, mungkin di Indramayu ya ini apa gitu. Kok ini Pak Jale, padi jagung kedelai, sawah lagi. Sawah, iya. Jadi sebenarnya prinsip-prinsipnya kalau di perhutani itu tetap membangun hutan. Artinya apa ya, ada hutannya, ada tanaman semusimnya. Memang kalau HBK Pak Jale itu bukan pangan. Dan sekarang arahnya kan kita ada pangan, ada buah-buahan, ya, ada sinyal, apa? Ya, sinyal kami yang lemah Pak ternyata bukan. Ya lanjut Pak, silakan. Ya. Udah Bu Mai, udah. Ya. Saya lihat berubah ini tempatnya. Nah terus untuk itu mengenai untuk membuat jalan itu. Yang penting hutan untuk membuat jalan bisa saja Pak Agus, tapi bagian perhutani diberikan dulu, kan gitu. Yang dikurangi itu Bapak mengurangi dengan biaya produksi dan itu sebaiknya juga disepakati dengan perhutani kalau memang hasil bersih. Tinggal kesepakatannya Pak Agus, dulu kesepakatannya gimana? Atau bersih, kan gitu. Kalau hasil bersih berarti dikurangi biaya produksi Bapak. Bukan biaya pembuatan jalan baru dibagi, bukan. Jadi Bapak hasil bersih berarti dulu biaya produksinya berapa. Itu biasanya kayak kayu putih Pak Gus di daerah Gundis sama di Telawai itu, di Boyolali. Saya minta ditentukan kesepakatan biaya produksi. Jangan sampai nanti perhutani bilang 500, menurut petani hanya 400. Jadi masalah lagi kan. Harus ada kesepakatan. Biaya produksi untuk pajak itu berapa toh kalau memang yang dibagi hasil bersih? Nah, itu disepakati. Sehingga nanti setelah itu dibagi dengan perhutani, bagian masyarakat itu Bapak bisa menggunakan sebagian dari itu atas kesepakatan untuk membuat jalan. Tapi seperti tadi saya bilang, jangan membuat Pak, meningkatkan jalan. Kalau membuat biasanya susah izinnya, kalau perizinan. Nah, satu lagi izin tuh Pak Agus. Ikuti aturan aja Pak, memang di kawasan hutan itu ada aturannya kalau mengambil-ngambil itu. Buat embung aja ada aturannya Pak, harus kerjasama dengan KPH, luas embungnya tertentu gitu. Tapi selama itu ditempuh saja Pak untuk kesejahteraan masyarakat dan soalnya masih terbuka bahwa perizinan di hutan itu bukannya nggak boleh, tapi ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Jadi bukannya hutan nggak boleh apa-apa, nyatanya sekarang Bapak diakui 35 tahun. Kan gitu kan? Dulu berapanya 2 tahun. Capek ya Pak Agus 2 tahun kan itu. Sekarang 35 tahun. Nah, tapi akan dievaluasi Pak Agus. Kalau perhutani nggak benar ya kita ingatkan perhutani. Kalau Pak Agus yang nggak benar ya kita ingatkan Pak Agus. Yang penting ikuti aja aturan. Kita kan cuma diatur Pak Agus hidup di dunia itu. Kalau kita nggak mau ngikuti aturan Tuhan, ya tidak masuk ke surga kan gitu. Kalau kita ngikuti aturan Tuhan, ya masuk ke surga. Yang tidak ikuti masuk ke neraka kan gitu. Cuma diatur. Pak Agus itu
Iya kan gitu Pak Agus. Kita ikuti aturan saja yang ada yang dibuat negara. Tapi saya mengharapkan cuma aturan itu aturan yang mempermudah, bukan aturan yang mempersulit masyarakat. Sekarang sudah ada akses Bapak diakui oleh pemerintah. Jadi perhutani nggak bisa lagi dengan seenaknya merubah-rubah dari yang tadi Pak Anwar itu. Nggak bisa 35 tahun tapi akan dievaluasi tadi. Kalau memang apa Pak perhutaninya yang nggak benar ya kita ingatkan perhutani. Kalau Pak Agusnya, Pak Anwarnya yang nggak benar ya kita ingatkan Pak Anwar sama Pak Agus kan gitu. Ya atau jadi buatlah harmonis tuh Pak Agus. Buat harmonis. Anulah enak kalau harmonis tuh, selaras, seimbang gitu. Kita ingat apalagi sekarang perhutani strukturnya beda Pak Agus. Bukan saya membela perhutani ya. Sekarang ada Direktorat PS, Direktorat Perhutanan Sosial. Itu akan membantu Bapak dan Ibu, Mas. Menentukan di mana lokasi PS yang bagus, di mana fasilitasi PS itu kalau konflik ada yang menangani konflik, kalau itu nanti perencanaan aja menangani rencana, kalau mengembangkan usaha ada yang menangani mengembangkan usahanya, jadi lengkap itu. Ada Pak Direktur Anis itu Perhutanan Sosial. Yeah. Perhutani sudah mulai untuk melakukan upaya-upaya bagaimana suatu keniscayaan bahwa perhutanan sosial di perhutani harus ada gitu. Jadi ini membantu masyarakat untuk bagaimana mensejahterakan, tapi aturan yang ada harus diikuti. Kalau enggak nanti malah masalah SK dipecah-pecah dibagikan itu pemalsuan. Itu enggak boleh, satu aja. Itu loh. Nanti begitu dipalsukan dipidana viral, ini saya rakyat kecil dianu kan nggak gitu ya Pak Agus ya. Nah, sama-sama saya juga rakyat kecil Pak Agus sama dengan Pak Agusnya. Pak Agus kelihatan badannya besar kan daripada saya, jadi Pak Agus rakyat besar, yang kecil. Saya kira untuk Pak Anwar juga itu SK berlaku 3 tahun, apa ada perubahan? Tidak biasanya. Kalau tidak ada hal yang memang disepakati bersama ya tidak ada perubahan. Dan dengan ada pengakuan kayak Pak Agus tadi oleh pemerintah, Pak Agus maupun perhutani tidak bisa dengan seenaknya merubah-rubah, tidak bisa. Nanti kita sebagai wasitnya Kementerian LHK itu untuk mengawasi, memantau itu. Jadi tetap kita ingatkan lah, ini nggak benar diingatkan, yang pihak satunya yang benar kita ingatkan bahwa ketentuan kita dasarnya aturan saja. Kalau kita ngikuti aturan nanti mesti enak. Dan tadi juga ketentuan mengenai sharing, mengenai jaringan air tanah itu semuanya memang itu. Kalau di situ air tanahnya sudah habis, Bapak iso irigasi tapi nggak boleh minum, nggak bisa milih minum apa milih irigasi kalau nggak diatur kan gitu Pak. Ada teman-teman dari mungkin ESDM ya akan mengatur. Saya kira itu Bu Mai. Saya kembalikan Bu Mai. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak. Jawabannya nih lengkap ya. Jadi yang jelas ya memang tetap lakukan koordinasi dan komunikasi yang harmonis ya Pak Heru ya. Jadi dan tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku, kayak kita mau naik beli tiket aja ada SKB berlaku. Nah, itu memang hidup ini memang harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya terjadi apa kita. Baik, selanjutnya kita masih ada waktu nih, sekitar 15 menit. Saya minta sekarang yang dampingannya dari Pak Ahmad Zaki nih punya kesempatan dari KTH Puncak Lestari ataupun KTH Mina Bakti. Silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa Pak Ahmad Zaki itu anggotanya siapa? Ada yang ini? Pak Taufikur Rahman atau Pak Anwar Suherman? Mana belum pernah dengar suaranya Pak Anwar Suherman? Oh, tadi mah Pak Anwar Amirullah. Ini Anawan Suherman. Hah? Oh, Pak Husen. Iya Pak Husen ya. Pak Husen, tanya Pak Husen. Ya, 2 orang lagi bebas. Floor, siapa? Yang mau tanya, angkat tangan. Siapa? Pak siapa? Pak Basrin, satu lagi siapa?
Pak Muhajir. Oke, Pak Muhajir angkat tangan. Pak Husen, silakan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun apapun lah. Silakan. Kasih mic-nya Mbak Dewi. Sudah dikunci, sudah dibuka kuncinya, mic-nya. Ya, Pak Husen, Silakan, Pak. silakan. Bisa dibuka kuncinya. Oke. Ya, coba. Ya, Pak. Oh, balik lagi. Pencet lagi, Pak. Pak Husen. Dari HP-nya. Tadi udah. Nah, silakan. Coba. Silakan bicara Pak Husen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Husen dari KTH mana nih? Purwakarta, Bu. Oh, dari Purwakarta. Purwakarta ya. Iya. Silakan. Ya, Gamping. Terima kasih waktunya, Bu. Ya, silakan. Ini mungkin yang terjadi di Purwakarta ya. Ya. Ada beberapa lokasi kawasan hutan. Ini kalau dilihat dari aturannya kan kalau hutan mangrove ya, hutan mangrove itu di pantai itu kan belakangan ternyata jadi hutan lindung gitu kan, belakangan gitu, artinya tidak dari awal itu jadi hutan lindung, itu masuk hutan produksi dulunya. Untuk itu masyarakat banyak yang istilahnya silvoviseri ya. Jadi cara budidaya ikan atau udang di kawasan hutan tersebut dengan pola empang parit. Nah, ketika ini jadi berubah menjadi hutan lindung, ini kan masih tetap ini masyarakat masih menggarap atau bertanam atau berempang, bertambak udang dan ikan tersebut. Nah, muncul sekarang ketika ada perhutanan sosial. Nah, ini cukup dilema bagi kami di lapangan. Ketika ketika diusulkan menjadi perhutanan sosial, ini akan seperti apa menurut Bapak ini jalan keluarnya? Satu itu. Yang kedua, di darat ini sebetulnya banyak potensi juga kawasan-kawasan hutan yang mengandung pasir, Pak. Nah, ini artinya jadi galian C ya, kalau tambang, jadi tambang. Nah, ini kalau kita biarkan potensi tersebut begitu saja, saya kira ini kurang maksimal. Nah, beda ketika misalkan kita gali saja itu menjadi tambang pasir. Nah, dibenarkan atau tidak, atau apa yang harus ditempuh, sebab ketika itu menjadi galian pasir, ini sangat luar biasa pendapatan, baik untuk perhutani itu sendiri maupun untuk masyarakat sekitar hutan. Saya kira sementara itu, Pak, kalau dikaitkan dengan perhutanan sosial ya, maksud saya. Demikian, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Husen. Selanjutnya Pak Basrin ya. Tadi Pak Basrin mana? Kasih mic-nya Pak Basrin. Oh, silakan Pak Basrin dipencet dari HP-nya. Ya. Mana Pak Basrin?
Mana Pak Basrin? Oh nggak ada. Pak Basrin nggak ada ya? Oh, hilang sinyalnya nih kayaknya. Baik, selanjutnya kalau nggak ada Pak Basrin nggak ada tadi Pak Muhajir ya? Mana Pak Muhajir? Ah, Pak Muhajir ini. Di mana nih Pak Muhajir ini? Kok kayak ada gorden gitu nih? Coba dipencet dulu ya. Gimana nih Pak Muhajir? Ada di mana? Suaranya nggak kedengeran Pak Muhajir. Pak Muhajir, silahkan join with audio. Ada di sebelah kiri, oke. Paling bawah. Silakan di-unmute Pak Muhajir. Di sini sudah dibuka mic-nya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak Muhajir dari Lampung Tengah, AKM Ya. Karep. Yang ingin saya tanyakan atau koordinasikan, satu mengenai pembagian blok dalam pemetaan. Di wilayah kami, HKM Karep bersama Lampung Tengah, ini kami telah melakukan waktu itu untuk pengajuan HKM. Itu dibuatlah persil dan role mapping, maksudnya peta global kelompok dengan peta perorangan. Nah, itu kami tentukan waktu itu 70% per 30%, yaitu dibagi blok zona perlindungan atau zona lindung dan zona budidaya atau pemanfaatan. Nah, yang ingin kami tanyakan, sampai saat ini di wilayah kami, dalam pembagian itu sudah terbagi, namun dalam pemanfaatannya ini kadang-kadang anggota masih menanyakan, mereka punya lahan misalkan 1 hektar. Nah, 1 hektar yang dibuka mereka ini baru setengah atau 3/4 hektar, masih tersisa 1/4 hektar di dalam wilayah mereka. Nah, namun dalam pelaksanaan di lapangan kami belum bisa memberikan kelonggaran ke mereka karena kadang-kadang kami masih berbenturan dengan pembukaan lahan baru. Toh itu dibuka sebenarnya itu masih di zona mereka, di dalam persil mereka. Itu yang satu. Yang kedua, itu tadi tentang tujuan HKM, apalagi yang sekarang menuju KUPS, ini tentang usaha ekonomi dan pelestarian. Nah, yang kami perlu arahan itu tentang bagaimana sih kami bisa menyatukan antara ekonomi masyarakat bisa sejahtera dan hutan bisa lestari. Nah, kadang-kadang di lapangan yang sering kami menemukan kendala pada masyarakat, itu pertanyaan seperti itu. Pak, kalau nanti kita sudah lestari, ekonomi kita seperti apa? Gitu. Nah, bahkan kadang-kadang mereka punya sampai menyampaikan, nanti Pak kayaknya kalau hutan lestari masyarakat sudah pada lari, bukan sejahtera. Nah, itu makanya kadang-kadang kita perlu pemahaman lebih lanjut tentang penyampaian ekonomi usaha seperti apa yang Pak Muhajir. Ya. Sebelum, kenapa mau tahu tadi statement Pak Muhajir terakhir? Kalau hutannya lestari, masyarakat nanti pada lari. Kenapa itu? Pemikiran itu apa? Dasarnya apa? Supaya saya enak jawabnya nanti. Ya. Jadi gini,
Itu di dalam kan waktu itu ada penanaman GN, Pak. Oh, Gen RHL. Oh, GN RHL di wilayah situ itu ada cempaka, mahoni, bule di lahan-lahan mereka waktu itu. Nah, sedangkan tanaman itu kan ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Nah, sekarang sudah lilitan hampir setengah meter mencapai 100 cm lilitan kayunya. Nah, untuk ya, makanya kadang-kadang kita di lapangan sering ketemu dengan masyarakat menanyakan seperti itu, kami siasati, kita ikuti aja alur aturan yang ada dulu, sejauh mana kita bisa berhasil. Kiranya cukup itu, Bu. Terima kasih. Pak Hajir, itu hutan lindung ya? Ya, hutan lindung. Oh, ya. Ya, baik. Baik, Pak Muhajir. Masih diberi kesempatan tadi Pak siapa? Pak Basrin. Mana Pak Basrin? Pak siapa? Pak Basrin. Coba Pak Basrin. Anwar, Bu. Pak Basrin Gimana, tadi. Bu? Ya, Pak Ada Basrin suara? tadi. Ada. Silakan. Tadi gangguan, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Ya, saya Pak Basrin, pendamping kelompok Subersari. Ingin menyampaikan keluhan masyarakat. Sementara ini masyarakat sudah menanam, apalagi tanamannya tajuk tinggi sudah kehitung agak banyak gitu, Bu. Nah, yang dimaksud kalau untuk pengurangan jelas sudah dijelaskan tadi tidak bisa nebang. Tetapi untuk sebagai jasa masyarakat yang sudah menjaga, sudah menanam, nah itu maksud saya jasa apa yang bisa digunakan nanti atau yang dikembalikan ke masyarakat itu yang sudah banyak berbuat untuk baik mempertahankan tutupan tanah, untuk memenuhi aturan pemerintah. Nah, yang dimaksud jasa apa nanti yang bisa digelontorkan untuk masyarakat KTH? Saya rasa hanya di situ pertanyaan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Pak. Pak Heru untuk menanggapi 3 pertanyaan ya, dari Pak Muhajir, dari Pak Basrin, dan dari Pak siapa tadi? Oh, terakhir Pak Husen. Pak Husen, ya silakan. Baik, Bu. Yang dari Pak Husen yang dari Purwakarta, Pak. Mangrove. Pak Husen, pertama, saya tidak tahu ya alasannya kalau hutan produksi dulu dibuat jadi mangrove. Mangrove itu juga ada yang hutan produksi, hutan mangrove dibuat jadi lindung, saya nggak tahu alasannya itu. Padahal ada juga hutan mangrove yang fungsinya produksi, ada juga. Nah, kalau memang itu sudah ada kondisinya sudah tambah, kalau sudah lindung berarti ada pengaturan kalau nanti sebagai perhutanan sosial. Saya perlu tegaskan nih, tadi pertanyaan Pak Bin. Bapak Ibu saat mengajukan izin perhutanan sosial itu harus paham benar. Perhutanan sosial itu apa sih? Mungkin saya sampaikan. Perhutanan sosial itu sistem pengelolaan hutan. Artinya dalam perhutanan sosial kita membangun hutan. Nah, sistem pengelolaan hutan lestari di mana? Di kawasan hutan negara atau hutan hak, hutan adat. Oleh siapa? Oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama. Jadi tidak oleh kami yang di Jakarta, oleh orang yang di Bandung mungkin, atau orang yang di Lampung itu katanya mana? Tanjung Pura, manalah pokoknya ibu kota kita itu nggak boleh, tapi masyarakat setempat.
Terus untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatannya, untuk timbangan lingkungan, untuk menampung dinamika sosial budaya. Keseimbangan lingkungan apa? Keseimbangan lingkungan artinya lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan ekologi. Artinya itu satu sinergi yang bagus. Jadi kewajiban yang tadi Pak Basrin, apa yang kami dapatkan? Bapak baru menghitung mungkin ya hal-hal yang konkret. Kalau Bapak nanti sudah bisa jual karbon, baru ketahuan dapat manfaat itu. Atau Bapak dengan adanya hutan yang lindung itu ada air, itu yang nggak pernah dihitung, ya. Jadi kepada Pak Hussein dari KPA Purwakarta ini pendamping, kalau memang nanti itu jadi PS area itu ya ada pengaturan di mana lindung di mangrove itu yang bentuknya PS. Polanya akan diatur supaya lindungnya itu tetap melindungnya, tapi masyarakat dapat itu pasti porsi-porsi mangrove-nya lebih besar daripada porsi tambaknya. Beda dengan yang di hutan produksi. Di hutan produksi itu kayak di Muara Gembong, porsi mangrove-nya itu 50-50 atau 40 tambak, 40 mangrove, 60 tambak. Di hutan lindung mungkin akan beda porsi-porsinya. Kalau memang itu tetap dipaksa untuk menjadi areal PS atau apalagi di sini sekarang ada apa ya? Sudah bentuknya tambak ya, itu memang harus dikembalikan ke hutan lagi karena sistem hutan lestari. Yang kedua yang Pak Hussein mengenai darat. Pak Hussein tadi Pak KPH tadi saya sampaikan PS itu membangun hutan, bukan merusak hutan. Kalau namanya tambang itu merusak hutan, Pak. Jadi nggak akan terjadi perhutani nambang pasir itu. Jadi memang itu harus dikembalikan hutan. Perhutani namanya perusahaan hutan negara. Kita pokoknya hutan. Kelompok-kelompok itu juga berbasis hutan. Bagaimana menggunakan berbasis hutan. Kita belum loh Pak, Bapak Ibu ini Pak Muhajir, Pak Basrin, Ibu Mai juga. Sekarang ini yang naik gengsinya itu hasil hutan bukan kayu. Suplemen herbal. Orang sekarang butuh imun tubuh, ketahanan tubuh itu bisa dengan suplemen herbal itu. Sekarang naik daun, Pak. Pembelian itu suplemen 30% naiknya. Yang lainnya itu kurang. Air, Pak Basrin. Air dari kawasan hutan, air butuhnya 85%. Jadi nanti Bapak manfaat air untuk mikrohidro, manfaatnya untuk dijual untuk nama air kemasan itu bisa, Pak. Boleh, Pak. Bapak boleh jual airnya untuk air kemasan, tapi diukur debitnya dulu Pak Basrin, ya. Jangan sampai Bapak pas jual anak cucu Bapak nggak dapat air. Nah, itu. Salah lagi itu. Ya, dah. Tadi Pak Basrin gitu Pak, tidak bisa Pak untuk tambang itu. Terus pembahasan gandum dari Pak Muhajir. Soalnya gini Pak Muhajir, ya. Ada contoh di Lumajang tuhnya. Tapi nanti kalau COVID-nya ada itu, BPSKL punya dana bisa jalan-jalan ke Lumajang kalau ini izin ini diberikan kepada kelompok Pak Muhajir ya. Makanya sangat penting 3 hal tadi yang saya sampaikan awal. Bagaimana membangun lembaga kelompok yang kuat. Jadi itu dikelola oleh kelompok punya izin itu. Yang dilaksanakan oleh orang per orang. Jadi saya tadi sudah sampaikan kriteria kawasan atau blok perlindungan. Kalau di area itu, di area pemiliknya, persilnya itu tidak ada yang itu, berarti blok pemanfaatan semua. Tapi nanti mungkin ada aturan internal Pak Muhajir. Menguatkan kelembagaan bukan hanya jadi koperasi Pak Muhajir. Menguatkan kelembagaan ada 3 hal yang dilakukan. 1, membangun struktur organisasi. Ketua, petaris, bendahara, seksi-seksi itu, seksi hasil hutan bukan kayu, seksi pemanenan, seksi pemasaran, seksi apa itu. Yang kedua memilih
orang-orang yang tepat untuk mengurusi organisasi itu secara terbuka, secara adil. Jadi jangan anu gitu ya. Yang ketiga adalah membuat aturan internal Pak Muhadjir. Umpama hasil dari masyarakat itu dikelola oleh kelompok, nanti dikembalikan ke masyarakat, ngomong gitu. Karena kasihan nanti kalau pas area masyarakat tuh apa namanya yang lebih banyak lindungnya, dia nggak dapat hasil. Nah, tapi kalau itu kelompok mengelola bisa kayaknya apa ada kompensasi yang kurang membagi yang dengan yang lebih gitu. Yang lebih memberi yang kurang kayak gitu ya. Itu aturan internal kelompok ADART-nya itu diatur. Gitu kuatnya. Terus ekonomi sejahtera Pak. Bapak ini tadi kita belum memanfaatkan potensi hutan yang obat-obatan Pak Muhadjir, belum HBK. Bapak belum jengkol sekarang mahal, Bapak bisa menanam jengkol di kawasan hutan, tidak ditebang. Gaharu juga, Bapak bisa panen gaharu sekali tanam panen terus, tidak ditebang di hutan lindung. Bisa Pak, tanya Pak Idi itu nanti. Nah, Bapak kalau di Lampung tanya Pak Idi Bantara, Kepala BPDAS. Ya gitu. Terus yang tadi Pak Basin itu tadi Pak banyak yang didapat yang Pak Basin, Bapak Ibu saya kasih apa macet ya? Macet. Pak yang macet kita Pak. Oh. Pak Heru macet-macet Pak. Bukan kayu dan Bu Mai. Iya. Bu Mai sedih ada telepon, jadi ini sinyalnya hilang. Jadi itu Bu Mai sudah saya sampaikan semuanya. Jadi intinya 5% itu kayu di hutan itu sebenarnya. 95% itu hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Oleh karena itu Bapak harus optimis, harus yakin bahwa hutan itu bisa Pak Muhadjir. Hutannya lestari, masyarakat sejahtera bisa Pak Basin. Kita tanam tanaman yang ekonomi tinggi, buah-buahan yang memang laku dijual, jengkol, pete, apalagi gaharu, apalagi yang laku dijual. Tapi jangan sawit, jangan sawit. Mungkin waktunya ya Bu Mai, saya sudah dipanggil untuk yang lainnya.